Halo, selamat pagi teman-teman. Saya atas nama Skolastika Tania Siska dari semester 3E, Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kerajaan Allah, yaitu Yesus mengampuni orang berdosa. Yang pertama itu, saya akan menjelaskan apa arti dari dosa. Dosa adalah perbuatan yang kurang baik yang seharusnya kita tidak lakukan. Yang pertama, berbohong. Berbohong itu seperti ketika kita mau berjalan atau mau healing dengan teman-teman, dan di situ kita mengatakan kepada orang tua kita bahwa kita ada kegiatan atau tugas. Nah, di situ kita sudah mulai berbohong dan tidak mengatakan jujur kepada orang tua. Dan contoh yang kedua itu membuli teman. Di saat kita melihat teman yang sedang kesusahan atau kurang mampu dalam pembelajaran, nah di situ kita harus memberikan dukungan dan motivasi, membantu dia untuk lebih semangat, bukan malah membuli dia dan mengejek dia bahwa dia itu anaknya kurang mampu. Itu adalah perbuatan yang kurang baik. Contoh yang ketiga yaitu tidak meminta maaf. Jadi di saat kalau kita melakukan kesalahan, kita tuh harus mau minta maaf, dan jangan di saat kita melakukan kesalahan kita menganggap bahwa diri kita itu tuh selalu benar. Jadi Yesus mengajarkan kepada kita ketika kita melakukan kesalahan maupun tidak salah, tapi kita tuh harus minta maaf. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengapa Yesus mengampuni. Yesus mengampuni karena Yesus sangat sayang kepada kita semua. Yesus tidak suka melihat orang sedih atau merasa bersalah. Yesus ingin kita kembali punya hati yang bersih. Mengampuni artinya tidak marah lagi, tidak dendam, dan mau memulai lagi dengan hati yang baru. Jadi Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak membalas dendam ketika ada teman atau orang-orang terdekat kita melakukan kesalahan kepada kita. Kita tidak boleh membalas dendam. Kita harus terima dengan apa yang orang perbuatkan kepada kita. Yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana Yesus mengampuni orang berdosa. Dalam kitab suci, Yesus bertemu banyak orang yang punya kesalahan. Nah, seperti kita di dunia ini, kita banyak menemukan orang-orang di sekitar kita yang melakukan hal-hal yang tidak baik, yaitu berdosa. Jadi, kita tidak boleh memandang orang di satu sisi, tapi kita tuh harus memandang dari sisi lainnya juga. Cara Yesus mengampuni, tidak memarahi, tidak menghina, tidak mengingat-ingat kesalahan, mengajak orang itu berubah jadi lebih baik. Yesus selalu melihat hatinya, bukan dosanya. Ketika orang-orang terdekat menyakiti perasaan kita dan melakukan kesalahan kepada kita, kita tidak boleh membalas dendam dan mengingat-ingat kesalahan yang telah orang perbuat kepada kita. Jadi, Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu memaafkan sesama manusia. Contoh dari Yesus, perempuan yang berdosa. Jadi waktu itu ada seorang perempuan berdosa yang mau dihukum. Tetapi Yesus berkata kepada orang-orang yang mau dihukum, "Siapa yang tidak pernah berdosa, silakan lempar batu pertama." Tidak ada orang yang berani, karena semua orang pernah berbuat salah. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, "Aku tidak menghukum kamu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Ini menunjukkan bahwa Yesus mengampuni dengan penuh kasih. Dari contoh Yesus tersebut mengajarkan kepada kita untuk selalu mengampuni sesama manusia, karena kita hidup di dunia ini tidak ada yang sempurna. Contoh hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita memecahkan piring atau gelas dengan tanpa sengaja, kita mau mengatakan sejujur-jujurnya kepada orang tua, tapi kita
takut dimarahi oleh orang tua. Justru dari perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Yesus mengajarkan kepada kita, ketika kita melakukan kesalahan, kita harus berkata jujur. Terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, Yesus selalu mengampuni orang berdosa. Dan yang kedua, Yesus ingin hati kita bersih dan penuh kasih. Yang ketiga, kita juga harus belajar memaafkan seperti Yesus.